Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di konten podcast Garis Depan Dakwah Organizer. Baiklah, kali ini kita akan membahas kisah-kisah ajaib Nabi Muhammad yang jarang kita ketahui. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang paling istimewa. Manusia yang paling disayang oleh Allah ini memiliki kisah-kisah yang kadang tidak masuk di nalar manusia biasa. Meski demikian, hal itu pernah terjadi. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah kepada umat manusia tentu sudah punya jaminan dari Allah berupa penjagaan yang maksimal. Rasulullah merupakan nabi dan rasul utusan Allah yang bertugas menyampaikan wahyu Al-Quran kepada manusia. Sebagai manusia yang paling dicintainya, Allah senantiasa menjaga Rasul sepanjang hidupnya. Hari-hari yang dialami Nabi Muhammad penuh dengan keanehan-keanehan yang sulit dicerna dengan logika. Baiklah, apa aja kisahnya? Langsung saja. Yang pertama adalah batu yang memberi salam kepada Rasulullah. Kisah pertama mengenai batu yang memberi salam kepada beliau ini berlangsung sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, yaitu ada sebuah batu yang memberikan salam kepada Nabi Muhammad. Mendengar hal itu, sikap Rasulullah saat itu dan para sahabat justru biasa saja. Tidak ada yang pernah berpikir untuk memungut atau membawa pulang batu tersebut. Mereka tidak pernah berpikir untuk menjadikan penangkal atau alat terapi jika beliau sakit. Dari sahabat Jabir bin Samrah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Makkah memberi salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi nabi. Sesungguhnya aku mengetahuinya sampai sekarang." Hadis riwayat Muslim. Bergeser ke kisah yang kedua, ada tiang masjid dari batang kurma yang menangis. Kisah unik dan menarik lainnya ketika zaman Rasulullah adalah kisah tangis tiang masjid yang berasal dari batang kurma. Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, jika Rasulullah berkhutbah, beliau bersandar kepada batang kurma di salah satu tiang masjidnya. Tatkala mimbar telah dibuat dan beliau duduk di atasnya, tiang tersebut menangis bagaikan rintihan seekor unta. Semua orang yang ada di dalam masjid mendengarnya. Lalu Rasulullah turun dan mengusapnya. Barulah ia diam. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa tiang itu merasa sedih karena Rasulullah tidak lagi menjadikan dirinya sebagai sandaran. Mendengar tangisan tiang tersebut, Rasulullah mengusapnya agar berhenti, namun tidak untuk mencari keberkahan darinya. Kisah selanjutnya berasal dari pohon yang berjalan kepada Nabi, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis berikut dari Ya'la bin Murrah As-Saqafi. Ia berkata, ketika kami bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan, kami berhenti di suatu tempat. Lalu Nabi SAW pun tidur. Tiba-tiba datang sebatang pohon berjalan membelah bumi sampai menaungi Nabi SAW. Kemudian ia kembali ke tempatnya semula tatkala Rasulullah bangun. Aku sebutkan hal tersebut kepada beliau. Dia berkata, ia adalah pohon yang meminta izin pada Tuhannya untuk memberi salam kepadaku. Lalu Allah Azza wa Jalla mengizinkannya. Namun meskipun Nabi dan para sahabat mengetahui bahwa ada pohon yang bisa berjalan, tidak ada di antara mereka yang mengkeramatkan pohon tersebut sebagaimana kebiasaan orang-orang terhadap pohon yang dianggap sakti. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Sampai jumpa di konten podcast Garis Depan Dakwah Organizer selanjutnya.